selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai kode dan etik ASN dalam literasi digital, khususnya terkait etika digital dan budaya digital. Di era transformasi digital, ASN dituntut tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami bagaimana bersikap secara profesional, bertanggung jawab, dan berintegrasi di ruang digital. Dan kita masuk ke latar belakang transformasi digital dalam pemerintahan. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital. Saat ini, hampir seluruh pelayanan pemerintah telah memanfaatkan teknologi digital, mulai dari pelayanan, administrasi, komunikasi antar instansi, hingga pelayanan publik berbasis aplikasi, e-government dan SPBE. Melalui e-government dan SPBE atau sistem pemerintah berbasis elektronik, pemerintah berupaya menciptakan layanan yang lebih efektif, cepat, dan transparan. Tantangan digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai tantangan seperti penyebaran hoaks, bocoran data, penyalahgunaan media sosial, dan rendahnya kesadaran keamanan digital. ASN harus melek digital dan beretika. Karena itu, ASN tidak cukup hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga harus memiliki etika digital dan budaya digital yang baik. 4 pilar literasi digital. Yang pertama, digital skills. Digital skills adalah kemampuan dasar menggunakan perangkat dan aplikasi digital untuk mendukung pekerjaan. Yang kedua, digital safety. Digital safety berkaitan dengan kemampuan menjaga keamanan data, akun, dan informasi digital. Yang ketiga, digital ethics. Digital ethics atau etika digital membahas bagaimana kita berperilaku secara bertanggung jawab di ruang digital. Yang keempat, digital culture. Sedangkan digital culture adalah budaya dan kebiasaan positif dalam memanfaatkan teknologi digital. Kita akan lebih fokus pada etika digital dan budaya digital karena keduanya sangat berkaitan dengan perilaku ASN. Apa itu digital ethics? Pengertian digital ethics. Etika digital merupakan norma dan nilai yang mengatur perilaku seseorang saat menggunakan teknologi digital. Etika digital bagi ASN. Bagi ASN, etika digital berarti menjaga integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas digital. Prinsip etika digital. Prinsip utama etika digital meliputi tanggung jawab, kejujuran, transparansi, serta menghormati orang lain dalam ruang digital. Kemudian, prinsip etika digital ASN. Yang pertama, integritas digital. ASN harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar, valid, dan tidak menyesatkan. ASN juga tidak boleh ikut menyebarkan hoax atau informasi yang belum terverifikasi. Dalam komunikasi digital, ASN juga harus menjaga kesopanan, menggunakan bahasa yang baik, dan menjaga citra institusi. Yang ketiga, ada tanggung jawab. Setiap unggahan di media digital memiliki dampak dan meninggalkan jejak digital. Karena itu, ASN harus berhati-hati sebelum membagikan informasi. Yang keempat, kepatuhan hukum. ASN juga wajib mematuhi aturan yang berlaku seperti UU ITE, aturan perlindungan data, dan kode etik ASN. Kode etik ASN di ruang digital. Nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan. ASN harus memberikan pelayanan digital yang tepat, ramah, dan responsif terhadap masyarakat. Yang kedua, akuntabel. Penggunaan informasi dan data harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Kemudian, kompeten. ASN perlu terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan digital agar mampu mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya, harmonis. Dalam komunikasi digital, ASN harus menjaga sikap saling menghormati dan menghindari konflik. Loyal, ASN harus menjaga nama baik instansi dan tidak menyebarkan informasi yang merugikan pemerintah. Adaptif, ASN harus terbuka terhadap perubahan dan siap menggunakan teknologi baru. Kolaboratif, teknologi digital harus dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi.
Contoh pelanggaran etika digital ASN. Yang pertama, menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Membagikan informasi tanpa memastikan kebenarannya dapat menimbulkan hoaks dan keresahan masyarakat. Kemudian yang kedua, mengunggah konten tidak pantas. Komentar negatif atau unggahan yang menyerang pihak tertentu dapat merusak citra ASN dan instansi. Yang ketiga, membocorkan data internal. Data internal pemerintah bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Yang keempat, menggunakan akun resmi untuk kepentingan pribadi. Akun resmi instansi hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan dan komunikasi resmi, bukan untuk kepentingan pribadi atau politik. Pelanggaran etika digital dapat menyebabkan sanksi disiplin, masalah hukum, dan hilangnya kepercayaan publik. Pedoman bermedia sosial menggunakan prinsip think, true. Pastikan informasi yang dibagikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian helpful. Informasi yang dibagikan sebaiknya memberikan manfaat bagi orang lain. Inspiring. Konten yang dibagikan sebaiknya memberikan inspirasi atau dampak positif. Necessary. Pertimbangkan apa informasi tersebut memang perlu dibagikan. Kind. Sampaikan informasi dengan bahasa yang sopan dan menghargai orang lain. Apa itu budaya digital? Budaya digital adalah cara berpikir, berinteraksi, dan bekerja dalam memanfaatkan teknologi digital. Dalam lingkungan ASN, budaya digital terlihat dari cara bekerja yang lebih kolaboratif, cepat, dan berbasis teknologi. Karakter budaya digital ASN. Pertama, kolaboratif, yaitu ASN harus mampu bekerja sama menggunakan platform digital untuk meningkatkan efektivitas kerja. Yang kedua, adaptif. ASN perlu cepat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sistem kerja. Yang ketiga, inovatif. Budaya digital mendorong ASN menciptakan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi. Yang keempat, data driven. Pengambilan keputusan sebaiknya didasarkan pada data dan informasi yang akurat. Yang kelima, aman dan bertanggung jawab. Setiap ASN harus menjaga keamanan data dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Contoh budaya digital positif di instansi. 1. Tanda tangan elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik membantu mempercepat proses administrasi. Yang kedua, rapat daring. Rapat daring membuat koordinasi lebih efisien tanpa harus bertemu langsung. Yang ketiga, arsip digital. Arsip digital memudahkan penyimpanan dan pencarian dokumen. Yang keempat, pelayanan online. Layanan online membantu masyarakat mendapatkan pelayanan lebih cepat dan transparan. Tantangan budaya digital ASN. Yang pertama ada resistensi perubahan. Sebagai pegawai masih terbiasa dengan cara kerja konvensional sehingga membutuhkan proses adaptasi. Yang kedua ada kesenjangan kompetensi digital. Tidak semua ASN memiliki kemampuan digital yang sama. Ancaman cyber. Perkembangan teknologi juga meningkatkan risiko serangan cyber dan kebocoran data. Solusinya adalah dengan pelatihan berkelanjutan, peningkatan literasi digital, dan penguatan budaya organisasi. Kesimpulan dari materi yang telah kelompok kami sampaikan adalah ASN harus menjadi tauladan di ruang digital. Digital etik merupakan perilaku digital yang profesional dan bertanggung jawab. Digital kultur membentuk budaya kerja digital yang adaptif dan kolaboratif. Sedangkan literasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal nilai dan integritas. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.